balik lagi di kelas Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony bareng aku Rani Raj, dan di materi kali ini kita akan mempelajari skill dasar komunikasi atau kecakapan terkait dengan komunikasi. Kenapa ini jadi materi pertama dan menurutku paling penting? Karena memang komunikasi adalah yang mendasari bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika kalian menjadi seorang public speaker atau jadi MC, itu kalian benar-benar harus bisa berhubungan dengan orang lain. Kira-kira seperti apa? Kita langsung saja melihat teori komunikasi berdasarkan M. Griffin dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi sebelum kita menuju ke teori M. Griffin, mungkin aku akan menjelaskan bahwa teori komunikasi sendiri ini sudah dibangun jauh sebelum kita lahir mungkin ya. Jadi sudah banyak sekali orang yang mengembangkan teori ini. Seiring berjalannya waktu, teori ini juga semakin dikembangkan menjadi banyak sekali teori ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin teman-teman bisa lihat ada yang namanya komunikasi media massa, komunikasi teknologi, komunikasi industri. Jadi orang-orang memang membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, kalau di sini mungkin aku akan lebih membahas terkait dengan komunikasi intrapersonal ya. Jadi memang komunikasi antar manusia. Di M. Griffin ini, ditulisannya pada tahun 2019, aku sangat suka sekali. Dia memang membahas bahwa teori komunikasi ini sudah sangat berkembang menjadi lebih banyak sekali pecahannya. Tapi kalau kita mempelajari dasar dari teori komunikasi, yang dimaksudkan oleh M. Griffin adalah communication is the relational process of creating and interpreting messages that elicit a response. Nah, ini jadi bagian akhirnya itu menjadi penting. Kalau kita bahasa Indonesia kan, komunikasi adalah proses relasional, jadi proses yang berhubungan, menciptakan dan menafsirkan pesan yang menimbulkan respon. Kita bahas satu-satu kata per kata ya. Jadi, komunikasi adalah proses relasional. Jadi, prosesnya ini saling berhubungan. Tandanya, kalau salah satu proses tidak ada, maka ini bukan disebut komunikasi. Apa saja proses yang relasional? Di sini proses yang relasional dimaksudkan oleh M. Griffin adalah menciptakan dan menafsirkan pesan. Jadi di sini ada pencipta dan juga penafsir pesan. Untuk itu, ketika kita berkomunikasi harus terjadi antara dua orang atau lebih. Karena ada dua peran ya, ada pencipta dan juga penafsir pesan. Oke, sampai sini sudah paham ya bahwa komunikasi itu minimal membutuhkan dua orang atau lebih. Nah, yang menciptakan pesan ini biasanya contoh A ya, kita sebut sebagai A. Yang menafsirkan pesan kita sebut sebagai B. A ingin mengirimkan pesan 1, 2, 3 ke B gitu ya. Di sana ada medium pesan, ada medium bisa berupa teks ya, bisa berupa tulisan, bisa berupa suara, ataupun pesannya juga bisa berupa non-verbal communication. Misalnya body language ya, gerakan kita, misalnya kita dada, itu juga merupakan sebuah bentuk komunikasi. Jadi kurang lebih secara singkat, secara gampangnya, pokoknya pesan yang mau disampaikan A ke B itu nyampe. Itu ya komunikasi. Tapi di M. Griffin ini, saya sangat senang sekali karena M. Griffin menyatakan bahwa komunikasi ini harus menimbulkan respon. Nah, ini penting juga nih. Respon di sini maksudnya apa? Jadi ketika A mengirimkan pesan 1, 2, 3 ke B, B itu harus merespon supaya proses ini disebut sebagai komunikasi. Contoh gampangnya, misalnya kamu sedang ngobrol dengan orang yang pakai headset. Kamu bilang, ambilin minum dong. Itu bukan komunikasi kalau yang mendengarkan headset tidak merespon apa-apa. Jadi misalnya nggak kedengeran atau mungkin dia males aja gitu, nggak ada responnya sama sekali karena dia nggak mendengar atau mungkin dia tidak memperhatikan. Itu bukan berupa bentuk komunikasi. Jadi Griffin di sini menyatakan bahwa sebuah proses itu disebut komunikasi ketika ada respon dari si penafsir pesan. Jadi responsnya ini bisa bermacam-macam. Bahkan responsnya tidak harus berupa verbal atau tulisan, tapi misalnya respon perasaan. Contoh misalnya, tadi aku minta tolong untuk ngambilin minum ya, sama orang yang lagi dengerin musik pakai headset. Mungkin dia merespon dalam hati, aduh sebel banget deh, kenapa sih disuruh ngambilin minum? Itu juga berupa bentuk respons ya, jadi sudah terjadi sebuah proses komunikasi di sana. Tapi ini menjadi 3 poin yang penting menurutku dari teorinya Griffin, bahwa ini adalah proses relasional antara pencipta dan penafsir pesan yang harus menimbulkan respon. Jadi komunikasi itu bukan hanya ngomong loh ternyata. Komunikasi bukan hanya menulis loh, mengirimkan pesan loh, tapi harus
berupa sebuah pesan yang ditafsirkan dan juga menimbulkan respon. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini juga menarik ya. Teman-teman di sini bisa melihat ilustrasi dari dua orang yang sedang berbicara. Ini mungkin bisa sering terjadi ketika teman-teman jalan sama teman atau sama pacar mungkin ya di sini. Jadi di sana ada tulisannya what is communication. Communication is the process of sending and receiving messages through verbal and non-verbal means. Nah, di sini juga dikatakan ya bahwa komunikasi itu adalah proses mengirim dan menerima pesan. Jadi kurang lebih sama pesannya sama Griffin tadi. Minimal ada dua orang atau dua aktor yang terlibat. Ada pengirim pesan dan penerima pesan. Baru bisa dikatakan sebuah komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan diri sendiri, itu namanya kita bukan berkomunikasi ya, tapi lebih merenung ya. Jadi harus ada dua peran atau dua aktor di sini yang berperan dalam proses komunikasi. Nah, di sini juga dikatakan melalui verbal dan non-verbal means. Seringkali kita mensalahartikan komunikasi itu sebagai ngomong dong, ngomong gitu ya. Kamu ngomong dong, gimana aku bisa tahu kalau kamu nggak ngomong? Itu sering ya terjadi ya. Ternyata komunikasi itu bukan hanya melalui verbal atau bukan hanya melalui lisan. Tapi misalnya kita mengirimkan sinyal melalui gerakan tangan, misalnya stop gitu ya. Itu juga merupakan komunikasi. Atau kita mengirimkan sinyal mungkin ini ya, mungkin orang-orang akan tahu ya, ini angka 2. Nah, ini akan kita bahas ya di gambar. Coba boleh diperhatikan teman-teman di gambar. Jadi di sini sudah ditandai ya bahwa ada pesan, ada pengirim pesan, ada penerima, dan juga ada interpretasinya. Kalau kita lihat, di tokoh perempuan mengatakan, your food smells delicious. Jadi makanan kamu baunya enak deh, gitu ya, kata perempuan. Nah, ternyata laki-laki ini, yang laki-lakinya, feedbacknya, dia mengatakan balik, merespons balik ya, thanks atau terima kasih. Tapi ternyata seperti yang Griffin tadi bilang ya, bahwa ada interpretasinya dari pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan, belum tentu apa yang diinterpretasikan oleh si penerima itu sama persis plek-plekan dengan pesan kita yang ingin kita kirim. Yang cewek bilang, makanan kamu wanginya enak ya. Cowoknya cuma bilang thanks doang, terima kasih. Tapi ternyata di dalam benaknya dia memikirkan bahwa, oh, she wants to try a bite. Oh, dia pengen nyobain nih makanan saya gitu kan. Karena dia bilang tadi makanannya wangi. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ketika seseorang mengirimkan pesan, itu interpretasi yang didapatkan oleh penerima itu bisa beda-beda. Contoh yang tadi aku bilang, kalau aku mengirimkan pesan seperti ini, kira-kira interpretasinya apa ya? Ini bisa jadi 2 mungkin, atau bisa jadi peace, damai ya, atau mungkin bisa terjadi hal-hal lain ya. Contohnya misalnya ketika perempuan bilang, your food smells delicious, wanginya enak gitu ya. Mungkin si laki-laki ini bisa punya interpretasi, oh dia suka ya sama makanan yang wanginya seperti ini misalnya. Atau seperti yang terjadi di gambar, oh ternyata dia pengen nyobain. Jadinya respons laki-laki itu, oh silakan kamu coba gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh si A itu interpretasinya bisa macam-macam. Untuk itu penting untuk kita mengetahui bahwa proses komunikasi itu tidak sampai hanya pada pesannya saja yang penting, tapi interpretasinya juga penting. Nah, kira-kira sepenting apa sih interpretasi ini? Nanti akan kita bahas lagi di pembahasan berikutnya. Untuk itu, untuk kamu yang pengen tahu materi berikutnya, jangan lupa sampai ketemu di video berikutnya.